Sejarah Danau Toba tak terlepas dari letusan super dahsyat yang membentuk danau ini. Danau ini memiliki luas lebih kurang 1.145 km persegi. Terbentang di 7 kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, yakni Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Karo. Pada tahun 1939, Van Bemmelen, geolog asal Belanda, yang pertama kalinya mengungkapkan bahwa Toba adalah gunung. Dulunya, danau ini merupakan sebuah gunung, yang kemudian erupsi atau meletus dengan sangat dahsyat. Pasca letusan dahsyatnya, kaldera Toba tertutup batuan-batuan beku, yang kemudian air mengisi lokasi itu hingga membentuk danau. Sejarah letusan Toba terjadi sekitar 74.000 tahun lalu. Dan telah menjadi semacam simbol dunia untuk peristiwa erupsi supervolcano. Saat itu, letusan Toba telah memuntahkan tidak kurang dari 2.800 km kubik material vulkanik. Letusan ini tidak bisa dibandingkan dengan apapun yang dialami bumi sejak masa di mana manusia bisa berjalan tegak. Ledakan gunung ini maha dahsyat. Bahkan, Gunung Krakatau yang menyebabkan 10.000 korban jiwa pada tahun 1883, hanyalah sebuah sendawa kecil, dibandingkan Gunung Toba di masa lampau. Padahal, Krakatau memiliki daya ledak setara dengan 150 megaton TNT. Sebagai perbandingan, ledakan bom nuklir Hiroshima hanya memiliki daya ledak 0,015 megaton. Dan secara lisan, maka daya musnahnya 10.000 kali lebih lemah dibanding Krakatau. Bisa dibayangkan, betapa dahsyatnya letusan Gunung Toba pada saat itu. Jika letusan Krakatau sebesar 150 megaton TNT adalah sebuah sendawa kecil, dibandingkan letusan Gunung Toba yang hampir memusnahkan umat manusia pada saat itu. Bahkan, letusannya diperkirakan 5.000 kali lebih besar dari letusan Gunung St. Helens, yang meletus pada tahun 1980 di Amerika Serikat. Serta, Gunung Toba ini diyakini menjadi bencana vulkanik terbesar di bumi selama 2 juta tahun terakhir. Sejarah letusan supervolcano Toba tak hanya dirasakan Indonesia di masa lalu. Letusan gunung ini telah memunculkan danau vulkanik yang sangat besar, dan bisa dibayangkan bahwa letusan ini pun memberi dampak bagi dunia kala itu. Gunung Toba memuntahkan lava yang cukup untuk membangun 2 gunung Everest. Konsentrasi aerosol sulfat di atmosfer telah menghalangi sinar matahari. Sebagai asupan bagi kehidupan di bumi ini, letusannya juga menghasilkan abu yang sangat banyak. Sehingga menghalangi sinar matahari, yang mengakibatkan bumi gelap, dan dikabarkan sampai 6 tahun lamanya. Konon, sisa abu vulkanik letusan Gunung Toba ini sampai ke Greenland Kutub Utara. Akibat letusan dahsyat itu, populasi manusia di bumi ini menyusut hingga 60% saja, diikuti dengan terganggunya mata rantai makanan. Bahkan, letusan gunung supervolcano ini pun, diakini telah mengubah perjalanan manusia modern Homo sapiens. Saat Toba meletus, Homo sapiens nyaris punah, migrasi manusia modern ini terhenti, dan mereka terisolasi di suatu tempat di Afrika. Asal-usul Danau Toba, dan sejarah letusan dahsyat gunung supervolcano purba ini, telah menjadi bagian penting bagi sejarah dunia. Menurut situs worldatlas.com, kedalaman Danau Toba mencapai 1.657 kaki, atau 505 meter. Yang menandakan danau ini lebih dalam dari Laut Jawa, yang rata-rata berkedalaman 200 meter, atau separuh dari kedalaman Samudra Pasifik, yang berkedalaman 3.600 meter. Namun kedalaman Danau Toba sepertinya menjadi misteri yang belum terpecahkan, sebab secara tak sengaja, tim SAR gabungan dari Polisi Perairan Polda Sumatera Utara
saat menyisir danau itu untuk mencari bangkai kapal KM Sinar Bangun pada tahun 2018 silam. Dari GPS yang terpasang di kapal, saat dipakai melakukan pencarian bangkai kapal, terungkap bahwa, ternyata kedalaman danau vulkanik itu, lebih dari 1,5 km atau 1.600 meter. Kedalaman 1.600 meter, dasar Danau Toba ini, ditemukan pol air saat mengikuti rute pelayaran KM Sinar Bangun. Dari Pelabuhan Simanindo, menuju Pelabuhan Tigaras. Namun, dari hasil pengukuran Pusat Klimatologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, kedalaman danau ini tidak lebih dari 600 m. Menurut ahli juga, Pulau Samosir adalah dasar danau yang terangkat ke atas. Ditunjukkan dengan ditemukannya banyak fosil ganggang di pulau ini. Saat letusan hebat Gunung Toba, danau perlahan mulai terbentuk, dan ganggang hijau mulai tumbuh di dasar danau. Danau Toba ini, menjadi salah satu destinasi wisata kebanggaan Indonesia, yang digadang-gadang akan setaraf dengan Pulau Dewata. Dan telah ditetapkan sebagai 5 KSPN, atau Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, dan Destinasi Pariwisata Super Prioritas, sesuai dengan visi pemerintah, bersama Borobudur di Magelang, Jawa Tengah, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Dengan dikebutnya pembangunan infrastruktur di daerah tersebut, salah satunya renovasi Bandara Silangit, pembangunan jalan tol Medan Parapat, dan juga pembangunan jembatan, yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Samosir, yang direncanakan rampung pada tahun 2020 sampai tahun 2030. Horas.